warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Gimana nih pagi ini? Udah sarapan? Oke, berarti kita siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir pada pelajaran kali ini. Oke, baik, untuk memulai, mari kita membuka pelajaran kali ini dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Di pembelajaran SAI kali ini kita akan belajar tentang sifat yang patut diteladani dari Rasulullah SAW. Sebelumnya ada yang masih ingat gak? Iman kepada Rasul itu rukun iman yang keberapa? Ya betul, rukun iman yang keempat. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu patut sekali meneladani sifat-sifat dari Rasul. Kita akan bahas sifat teladan dari Rasulullah SAW. Oke, perhatikan yang pertama itu ada jujur dan benar. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Dari sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah menjadi kepribadian yang sangat jujur dan benar. Maka dari itu, kenapa kaum Quraisy mempercayai sebagian harta mereka dipegang oleh Rasulullah SAW? Karena dari masa kecil beliau adalah orang yang sangat jujur dan selalu benar. Selain dikenal jujur, Nabi Muhammad dikenal juga sebagai yang tidak kenal dengan ketidakjujuran. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menentang kebohongan. Oke, dari itu kita selaku umat Nabi Muhammad, kita wajib sekali meneladani sifat jujur ini, apalagi kita untuk sehari-hari gitu. Tidak boleh bohong sama guru, sama orang tua, ataupun sesama teman. Sifat jujur itu penting ada dalam diri kita. Jadi siap untuk jujur? Oke, harus siap ya. Lalu sifat Rasul yang kedua itu apa sih? Ada amanah. Selain jujur, Rasul juga terkenal sebagai orang yang amanah. Ada yang tahu amanah itu apa? Amanah ialah menjaga rahasia. Jadi tidak membocorkan apa yang beliau tahu. Kenapa sih kita harus meladani sifat amanah ini? Karena agar kita dipercayai oleh orang-orang di sekitar kita. Misalkan contoh kecilnya ini, kita misalkan dikasih amanah untuk membersihkan kelas jika setiap harinya. Tidak harus disuruh untuk selalu bersih-bersih setiap hari. Jadi setiap orang harus memiliki rasa amanah dan tanggung jawab untuk bikin setiap harinya. Itu contoh kecilnya. Jadi kita harus selalu meneladani kegiatan sehari-hari kita dengan mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya itu amanah. Rasulullah juga selalu menganjurkan umatnya untuk memegang amanah agar menjamin orang itu masuk surga. Hal itu beliau bersabda, yaitu jika kalian menjamin 6 perkara untukku, niscaya aku akan menjamin surga untuk kalian. Jika kalian percaya untuk memegang amanah, laksanakanlah. Jadi orang yang bisa memegang amanah akan mendapatkan surga dengan Rasulullah nanti. Semoga kita bisa mengikutinya ya. Yang ketiga itu ada pribadi yang cerdas. Selain Rasulullah itu jujur, selain Rasulullah itu benar, dan juga Rasulullah itu amanah, beliau adalah orang yang paling cerdas. Kecerdasannya itu sampai fasih dalam tutur katanya beliau. Terus beliau itu adalah seorang yang sangat dicontoh pada zamannya dan sampai saat ini. Banyak sekali orang-orang yang mencontoh dari sifat cerdas Rasulullah ini. Sifat Rasulullah ini adalah cerdas, itu pandai. Beliau itu sangat pandai. Karena sifat ini
penting bagi seorang rasul. Seorang rasul itu harus pandai dan cerdas untuk membimbing seluruh umatnya. Kalau Rasulullah bukan orang yang cerdas, tentulah banyak sekali orang yang mengalahkan umat-umat muslim. Itu terbukti kita bisa sampai saat ini itu dengan kita bisa belajar dengan baik, dengan tenang, itu karena perjuangan Rasulullah itu dahulu melawan orang-orang yang memerangi Islam. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 165 yang artinya Rasul itu adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah Rasul-Rasul diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi, Nabi itu diutus oleh Allah ke bumi itu untuk membimbing kita. Jadi, Nabi dan Rasul itu sudah pasti memiliki sifat yang cerdas. Maka dari itu, kita selaku anak Indonesia, selaku murid harus rajin belajar agar kita juga bisa cerdas, pintar, dan bisa memimpin seperti Rasulullah. Kita ikut sifat teladannya. Oke, yang terakhir itu sifat yang keempat yang patut diteladani adalah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah itu membawa keberkahan untuk kita semua sebagai umatnya. Barang siapa kita yang mengamalkan sholawat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Maka dari itu, ayo kita memperbanyak membaca sholawat untuk mendapat syafaat dari Allah SWT, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, dari empat itu kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Oke, semangat terus belajarnya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.